Mega kembali menunjukkan sisi paling mengerikannya. Dalam situasi yang nyaris mustahil, saat 3 bloker sudah berdiri rapat menutup seluruh ruang serang, ia tetap melaju tanpa ragu. 6 tangan terangkat bersamaan, membentuk dinding tinggi di depan net. Namun bagi Megawati, tembok setinggi apapun bukan alasan untuk berhenti. Pelatih Jakarta Electric PLN bahkan terlihat menggeleng tak percaya, seolah bertanya-tanya bagaimana bola itu masih bisa lolos dari kepungan sempurna. Bersama Jakarta Pertamina Enduro, Mega terus menjaga konsistensi performanya. Dari satu laga ke laga lainnya, kontribusinya selalu terasa. 12 poin yang ia sumbangkan kali ini mungkin belum mencerminkan potensi paling buasnya. Karena semua tahu, Megawati masih belum sepenuhnya membuka mode paling mengerikan. Mode kelas dunia yang dulu membuat namanya disegani saat berseragam Red Sparks. Namun berbicara tentang Mega tak pernah cukup hanya soal angka. Yang membuatnya istimewa adalah momen-momen ketika logika permainan seolah runtuh. Saat pertahanan lawan sudah dibangun dengan presisi, saat opsi serangan terlihat tertutup rapat, justru di sanalah Mega bersinar. Setiap langkah menuju area serang selalu membawa ancaman. Setiap lompatan menghadirkan kemungkinan yang sulit diprediksi. Pada momen krusial pertama, kondisi jelas tidak ideal. 3 bloker lawan, Putri De Vega, Neriman Osoy, dan 1 pemain lain sudah siap menghadang. Posisi mereka sejajar, disiplin, menutup sudut-sudut paling berbahaya. Dalam situasi seperti itu banyak spiker memilih jalan aman, mengurangi tenaga, mengubah arah, atau sekedar mengulur tempo. Namun Mega berbeda. Ia tetap tenang, tatapannya fokus. Dalam sepersekian detik sebelum bola dilepaskan, ia sudah membaca arah blok, merasakan celah yang nyaris tak kasat mata. Badannya diselaraskan seolah bola akan diarahkan ke sisi kanan. Timing lompatan matang, ayunan tangan pun dilepaskan dengan presisi. Bola menembus sisi luar pertahanan, melewati 6 tangan yang terangkat. Seakan-akan dinding itu hanyalah ilusi. Bola jatuh tajam di area kosong. Lawan terdiam, tak ada reaksi, terlambat. Pelatih elektrik PLN langsung menoleh ke bangku cadangan. Ekspresinya jelas, kecewa, bingung, seolah tak menemukan jawaban atas apa yang baru saja terjadi. Momen kedua bahkan lebih menegangkan. Hadangan tangan lawan kali ini jauh lebih tinggi, lebih rapat. 6 tangan kembali naik, seakan sudah belajar dari kesalahan sebelumnya. Putri De Vega dan Neriman Osoy melompat bersamaan, menutup setiap sudut yang mungkin dilalui bola Mega. Namun sekali lagi Mega tak hanya mengandalkan tenaga. Di udara, ia mengubah keputusan. Dalam waktu yang sangat singkat, ia memanfaatkan sudut sempit yang hampir mustahil. Ayunan tangannya diarahkan ke celah tipis. Bola meluncur cepat, mematahkan blok yang di atas kertas terlihat sempurna. 2 momen ini menjadi potret utuh siapa Megawati Hangesti Pertiwi sebenarnya. Kekuatan terbesarnya bukan hanya pada kerasnya spike, tetapi pada kecerdasan membaca permainan dan ketenangan di bawah tekanan. Ia tahu kapan harus memaksa, kapan harus mengecoh, dan kapan harus mengeksekusi tanpa ragu. 6 tangan boleh terangkat, 3 bloker boleh berdiri serapat apapun. Selama Mega menemukan celah, pertahanan sekuat apapun tetap punya batas. Yap, Jakarta Pertamina Enduro kini benar-benar menutup ruang bernafas bagi para pesaingnya. Tambahan 3 poin krusial usai menaklukkan Jakarta Electric PLN, membuat JPE terus menempel ketat jalur persaingan papan atas Proliga 2026. Dalam laga yang berlangsung penuh intensitas itu, skuad asuhan Coach Karsilyoglu tampil solid, disiplin, dan percaya diri sejak set pembuka. Servis agresif, pertahanan rapat, dan penyelesaian akhir yang efektif membuat Electric PLN kesulitan mengembangkan permainan. Seiring laga berjalan, kepercayaan diri JPE kian tumbuh. Hasilnya pun manis, dominasi penuh tanpa celah. Jakarta Pertamina Enduro menutup pertandingan dengan kemenangan telak 3-0 tanpa kehilangan 1 set pun. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin tambahan di klasemen. Ini adalah pernyataan. Sang juara bertahan masih lapar, masih haus prestasi, dan siap bertarung hingga fase akhir kompetisi. Sementara itu panasnya persaingan Proliga 2026 juga terasa di papan statistik individu. Memasuki seri Malang awal Februari 2026, duel perebutan posisi top spiker dan top skor sektor putri semakin sengit. Nama-nama asing masih mendominasi daftar teratas. Namun di tengah gempuran tersebut, satu nama lokal tetap bertahan di level elit. Megawati Hangesti Pertiwi.
Dengan performa stabil dan kontribusi poin yang konsisten, Mega kembali membuktikan dirinya sebagai kekuatan lokal yang tak bisa dipandang sebelah mata. Bersama Jakarta Pertamina Enduro, ia terus menjaga performa impresif. 12 poin memang terlihat sederhana, namun semua tahu itu belum versi paling berbahaya. Julukan kelas dunia yang pernah melekat padanya belum sepenuhnya dilepas. Hingga kini, Mega masih bertengger di 4 besar daftar top spiker sementara dengan raihan 136 poin. Ia hanya terpaut 25 poin dari pemuncak top skor, 2 poin dari posisi 3, dan 5 poin dari posisi kedua. Dan jika Mega benar-benar membuka level paling mengerikannya, pertanyaannya bukan lagi siapa yang bisa menghentikannya, melainkan siapa yang siap menerima kenyataan. Babak selanjutnya akan menjadi ujian yang jauh lebih berat. Jakarta Pertamina Enduro tak lagi hanya diburu oleh 1 atau 2 tim, melainkan menjadi target utama semua pesaing. Setiap lawan kini datang dengan satu misi jelas, meredam Megawati. Namun ironisnya, semakin banyak skema disiapkan untuk menghentikannya, semakin lengkap pula jawaban yang Mega tunjukkan di lapangan. Dalam beberapa sesi latihan tertutup, terlihat bagaimana JPE mulai memoles variasi serangan. Mega tak lagi sekedar berdiri sebagai finisher terakhir, tetapi juga menjadi pemantik kekacauan pertahanan lawan. Kehadirannya menarik fokus, memaksa 2 hingga 3 bloker bergerak lebih awal. Ruang pun terbuka, rekan-rekannya mendapatkan peluang, dan disitulah kekuatan kolektif JPE benar-benar hidup. Coach Karsilioglu paham betul, ketergantungan mutlak pada satu nama bisa menjadi bumerang. Namun dengan Mega di lapangan, opsi justru bertambah. Setter punya keberanian lebih untuk memainkan bola-bola cepat. Serangan kombinasi menjadi senjata baru. Lawan tak lagi hanya bertanya, kemana bola akan diarahkan, tetapi juga apakah ini umpan sungguhan atau sekedar umpan tipuan. Namun sorotan tetap tak bisa dilepaskan dari Mega. Di momen-momen krusial, ketika skor ketat dan tekanan memuncak, bola itu selalu kembali padanya. Bukan karena tak ada opsi lain, tetapi karena di titik itulah ketenangan Mega menjadi pembeda. Saat sebagian pemain lain mulai terburu-buru, Mega justru semakin sabar. Nafasnya terjaga, pandangannya jernih. Ada satu momen kecil yang luput dari sorotan kamera. Setelah satu rally panjang yang melelahkan, Mega sempat menepuk dada, menarik nafas dalam, lalu tersenyum tipis ke arah setter. Senyum itu bukan selebrasi, itu sinyal. Sinyal bahwa ia siap menerima tanggung jawab berikutnya. Dan benar saja, bola berikutnya kembali jatuh di tangannya dan kembali berbuah poin. Persaingan menuju fase akhir Proliga 2026 kini memasuki wilayah paling berbahaya. Setiap kesalahan kecil bisa berujung fatal. Setiap kemenangan memiliki bobot berlipat. JPE sadar betul, posisi mereka belum aman. Selisih poin di papan atas masih tipis. Tidak ada ruang lengah, tidak ada ruang puas diri. Di sisi lain, tekanan justru terlihat seperti bahan bakar bagi Mega. Semakin besar ekspektasi, semakin tenang ia bermain. Ia tidak lagi mengejar pembuktian. Ia bermain dengan kesadaran penuh akan perannya. Sebagai pemimpin, sebagai simbol kekuatan lokal, sebagai pemain yang pernah mencicipi level dunia dan membawa mentalitas itu ke Proliga. Dan mungkin inilah yang paling menakutkan bagi para pesaing. Mega belum terlihat bermain dengan emosi berlebihan. Tidak ada gestur agresif, tidak ada ekspresi meledak-ledak. Semua terasa terkendali. Seolah ia masih menyimpan satu tingkat lagi, satu mode terakhir yang belum benar-benar dibuka.